Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai metode penelitian komunikasi kuantitatif mengenai pengaruh komentar di sosial media terhadap persepsi pengguna sosial media. Dengan saya sendiri Gusti Tri Listiana dengan 4400242, kemudian ada Alzira Cahaya Ramani 44200351, Jessica Renma Dewi dengan NIM 442175, Nanda Hadi Saputra dengan NIM 44200208, dan Ahmad Fadli Rafi dengan NIM 442128. Oke. Bab pertama mengenai pendahuluan. Pertama mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak baik dalam memudahkan setiap pekerjaan seseorang. Salah satunya dengan adanya banyak media sosial. Tak hanya digunakan untuk komunikasi secara pribadi, media sosial juga memiliki banyak fungsi yang seiring berjalannya waktu semakin banyak. Beberapa media sosial pada umumnya dimiliki dari masyarakat Indonesia adalah Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok. Hampir semua masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan memiliki media sosial, bahkan lebih dari satu. Adanya sosial media tak hanya membawa dampak baik, tetapi juga membawa dampak buruk yang digunakan secara tidak tepat. Kita juga mengetahui bahwa media sosial adalah wadah untuk setiap orang berekspresi secara bebas. Contohnya seperti mengunggah sebuah postingan, serta berkomentar pada postingan seseorang yang bahkan kita tidak kenal. Seseorang juga cenderung akan lebih berani untuk berkomentar saat berada di sosial media. Adalah orang-orang yang dapat menyebarkan atau menyebabkan timbulnya cyberbullying serta kesalahpahaman terhadap persepsi pengguna sosial media lainnya. Untuk itu penting mengenali fungsi media sosial itu sendiri agar tidak keluar dari batas dalam penggunaannya. Oke, next. Identifikasi masalah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat korelasional, yaitu untuk mengetahui hubungan antara pengaruh komentar terhadap persepsi pengguna sosial media. Objek penelitian ini juga berobjek pada persepsi pengguna sosial media lainnya mengenai pengaruh dari sebuah komentar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam tugas analisa ini yaitu bagaimana pengaruh komentar di sosial media terhadap persepsi pengguna sosial media. Kemudian ada tujuan penelitian, adapun tujuannya yaitu satu untuk mengetahui dampak buruk dari sebuah komentar. Kemudian kedua yaitu untuk mengetahui persepsi pengguna sosial media dalam menanggapi sebuah komentar. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu untuk mengetahui beragam persepsi yang timbul ketika komentar itu ditampilkan di sosial media, agar nantinya dapat diteliti lebih lanjut, agar kedepannya juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih bijak lagi dalam berkomentar di sosial media. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan pemahaman secara teori mengenai sikap dalam berkomentar yang baik di sosial media, terutama dalam berkomunikasi antar pengguna sosial media lainnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu memberikan informasi mengenai pengaruh komentar di sosial media terhadap persepsi pengguna lainnya. Next dilanjutkan oleh Azira. Oke, bab 2, landasan teori, 2.1, penelitian terdahulu. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang hampir mirip mengenai pokok penelitian di atas sebagai berikut. 1. Cyberbullying dalam kolom komentar lain webtoon logisme dari Desra Israyani, Muhammad Sulhan, Dr. SIP, MSI. Kedua, cyberbullying pada media sosial, studi analisis isi tentang cyberbullying pada remaja di Facebook. Ketiga, pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap gaya hidup mahasiswa.
Selanjutnya, 2.2 kerangka teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Leibovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran teoritis yang mereka definisikan sebagai menentukan bagaimana dan mengapa variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Selanjutnya, 2.2.1 metode korelasi. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Metode penelitian ini lebih tepat dan cocok digunakan untuk penelitian yang mengetahui titik tolak penelitian yang sudah jelas. Dalam kasus ini, penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut. Judul penelitiannya adalah pengaruh komentar di sosial media terhadap persepsi pengguna sosial media. Objeknya adalah persepsi para pengguna sosial media dengan variabel sebagai berikut. X atau sebab komentar netizen pada salah satu postingan di sosial media. Y atau akibat perbedaan persepsi si pembaca komentar bisa menjadi hal buruk yang mengakibatkan kesalahpahaman dalam menyikapi sebuah komentar. Simpelnya seperti komentar yang sebenarnya dituliskan untuk bercanda, namun orang lain membacanya berpikir itu adalah sebuah hujatan atau bullying. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Dalam kasus ini, sosial media memiliki pengaruh kuat pada perilaku khalayak atau pesan apa yang telah diterima dari media sosial tersebut. Namun seringkali beberapa informasi pada sosial media berupa postingan bisa menjadi wadah komentar para netizen yang menganggap komentar itu adalah sebuah opini atau keluh kesah mereka saja. Dari komentar tersebut seringkali pula terjadi kesalahpahaman mengenai komentar sesama pengguna media sosial satu sama lain. Perbedaan persepsi inilah yang lantas membuat nilai informasi menjadi beda, seperti perdebatan atau saling sharing hal positif satu sama lain dalam sebuah komentar. Dengan begitu, tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan memberi pengetahuan terhadap pengguna sosial media dalam menyikapi suatu komentar sosial seseorang di sosial media. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica. Pada poin 2.3, kita masuk pada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah penelitian yang berkaitan atau memiliki hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep dapat dikatakan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian, menurut Setiadi pada tahun 2013. Variabel X atau sebab adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, dan dipilih peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Variabel X dalam penelitian ini adalah sebuah komentar pada sosial media. Kemudian, variabel Y atau akibat. Variabel terkait merupakan faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam sebuah penelitian untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel X. Dalam sebuah desain penelitian, seorang peneliti harus mengetahui secara pasti apakah ada faktor yang muncul ataukah tidak muncul atau berubah seperti yang diperkirakan oleh peneliti. Variabel Y dalam penelitian ini adalah perbedaan persepsi pengguna sosial media. Pada poin 2.4, hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada, hubungannya dengan atau relevan dengan masalah penelitian, dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis adalah proposisi atau dugaan belum terbukti bahwa tentatif menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti menurut Gay Mills
pada tahun 2009 dan Zygmunt pada tahun 1997. Kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Pada poin 3.1, metode penelitian adalah metode, cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, ada satu istilah lainnya yang berkaitan dengan dua istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur. Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian dari kasus ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh komentar terhadap persepsi pengguna sosial media. Persepsi sendiri adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsikan stimulus menyebabkan miskomunikasi menurut Suranto pada tahun 2011. Metode penelitian kuantitatif ialah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kuasalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Pada poin 3.2, waktu dan tempat penelitian dilakukan di Kemayoran, Jakarta Pusat dan dilaksanakan pada bulan November tahun 2021 sampai selesai. Untuk objek dan subjek penelitiannya, menurut Sugiono pada tahun 2013, subjek dan objek penelitian adalah sebagai berikut. Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, objek penelitian ini adalah para pengguna sosial media mengenai komentar yang ada pada sosial media itu sendiri. Subjek penelitian ini adalah persepsi dari komentar pengguna sosial media, baik positif atau negatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Ya baik, selanjutnya poin 3.4, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Sugiono, tahun 2016, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi peneliti ini adalah para pengguna media sosial yang dalam laporan berjudul Digital 2021, The Latest Insight into the State of Digital itu disebutkan bahwa total 274,9 juta penduduk di Indonesia. 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Dengan demikian, angka penetrasinya sekitar 61,8%. Dalam konteks ini, kita mengambil 20 komentar dari 10 selebgram di media sosial. Lalu yang kedua, sampel. Menurut Ari Kunto tahun 2006, sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Berikut rumus penelitian sampel. N kecil sama dengan N besar per 1 plus NE. N kecil sama dengan ukuran sampel, N besar sama dengan ukuran populasi, A kecil sama dengan persepsi dari sebuah komentar. Dalam penelitian ini diterapkan A kecil adalah 10%, sedangkan N besar adalah 10 selebgram. Jadi minimal sampel yang diambil peneliti adalah N kecil sama dengan 10 per 1 plus 10 buka kurung 0,1 tutup kurung. Sampel yang dapat diambil
sebesar 1 selebgram dengan postingan. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, penelitian ini mengambil lebih dari 1. Lalu poin 3.5, operasionalisasi variabel. Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiono pada tahun 2015 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa persepsi orang terhadap berbagai komentar di sosial media. Lalu poin 3.6, teknik pengumpulan data. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitiannya. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas. Saat pengumpulan data, peneliti harus tekun, sabar, dan tidak mudah putus asa. Peneliti harus sabar untuk berjalan dari rumah ke rumah atau mendatangi instansi tertentu. Lalu secara umum data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Mengumpulkan berbagai komentar positif dan negatif yang timbul di sosial media pada salah satu postingan selebgram. Berikut poin kuesioner yang disebar oleh penulis kepada responden. Yang pertama ada, apakah komentar negatif akan berdampak ke kehidupan sehari-hari? Lalu yang kedua ini, apakah menurut Anda komentar negatif berpengaruh pada pola berpikir setiap orang? Yang ketiga, menurut Anda, apakah komentar di media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental penggunanya? Yang keempat, apakah khalayak yang memberi komentar berpikir jernih saat melontarkan di jejaring sosial? Dan yang terakhir, menurut Anda, apakah sebuah komentar pada jejaring sosial memiliki tujuan tertentu? Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda Hadi. Ya, selanjutnya yaitu 3.7, analisis data. Yang pertama ialah seluruh responden netizen di dalam media sosial sebanyak 20 orang menyatakan bahwa komunikasi internal sangat berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua ialah mensurvei dari beberapa sudut pandang beberapa komentar di media sosial. 3.8 yaitu hipotesis statistik menyimpulkan bahwa dari segi komentar bahwa di sosial media itu bisa menimbulkan komentar yang beragam. Ada hubungan antara komunikasi internal dengan kinerja, yaitu selebgram. Di sini yaitu ada hipotesis 0, penelitian sama dengan 0. Selanjutnya yaitu hipotesis alternatif dibanding penelitian lebih besar dibanding 0. Adapun hubungan antara komunikasi internal dengan kinerja yaitu semakin baik komunikasi internal yang terjalin, maka khalayak akan semakin baik pula. Yaitu ada juga rumus demikian, hipotesis 0 perbandingan penelitian sama dengan 0. Selanjutnya hipotesis alternatif banding penelitian lebih besar daripada 0. Selanjutnya, ya di sini ada tabel yaitu variabel. Di sini variabel X-nya yaitu media sosial Instagram. Lalu ada dimensinya yaitu penggunaan Instagram
sebagai sarana untuk mencari sumber informasi. Di sini juga ada indikator, indikatornya yaitu dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan Instagram. Indikator yang selanjutnya yaitu memberikan informasi yang terbaru. Lalu yang selanjutnya yaitu dapat saling berperan aktif dengan saling berinteraksi dengan pengguna lainnya. Yaitu ada tabel pengukuran. Yang pertama ialah saling mensupport dalam penggunaan media sosial Instagram tentunya. Selanjutnya ialah media Instagram sebagai pusat sumber informasi. Yang selanjutnya ialah bersosialisasi dengan menambah wawasan di dunia maya. Skalanya yaitu 4, ada selanjutnya ialah 5, selanjutnya ialah 4. Ya, variabel di sini variabel Y-nya yaitu perbedaan persepsi dengan tabel dimensinya yaitu menyikapi komentar seseorang dalam bermain media sosial. Selanjutnya tabel indikatornya yaitu beragam komentar positif. Selanjutnya ialah beragam komentar negatif. Di sini ada pengukuran dari beragam komentar positif yaitu memberikan komentar positif dapat menjadikan untuk memberikan saran yang bermanfaat. Dengan perbandingan skalanya yaitu 4. Selanjutnya ialah ada indikator yaitu beragam komentar negatif dengan pengukuran memberikan sebuah kesalahpahaman antar sesama pengguna Instagram. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang kurang baik yaitu dalam bersosialisasi di media sosial. Tentu saja dengan skala perbandingan 4. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yaitu dari https iteba.co.ac.id yaitu perbedaan metode penelitian kuantitatif gabungan. Selanjutnya ada dari Wikipedia yaitu penerbit dipublish.com penelitian kuantitatif. Selanjutnya dari raharja.co.ac.id yaitu tahun 2020 bulan 10 tanggal 29 yaitu penelitian kuantitatif repository Poltekkes yaitu selanjutnya ada dari jurnal Kommas, selanjutnya dari repository, selanjutnya ada dari dosenpendidikan.go.id, selanjutnya ada dari teknokompas.com tahun 2021 bulan Februari tanggal 24 yaitu melakukan riset mengungkap lebih dari separuh penduduk Indonesia yang melakukan media sosial atau yang menggunakan media sosial. Ya, itu saja penelitian dari kami. Saya Nanda Disaputra tentunya mewakili dari teman-teman saya. Mudah-mudahan presentasi yang kami tampilkan agar nantinya dapat bermanfaat bagi semua orang tentunya. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.